Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua akan memperagakan dialog coaching model 3.0, yang mana pada coaching kali ini akan menampilkan guru dengan guru terhadap siswa yang kurang berani mengutarakan pendapatnya di depan kelas dan cenderung diam ketika diminta pendapatnya. Saya sebagai coach Aina dan teman saya Ibu Hadijah sebagai coachee. Selamat siang Bu Aina. Siang Ibu Hadijah, apa kabar Ibu? Kabar saya baik saja Bu. Iya, Maaf Bu, selamat. Ya. maaf bisa mengganggu waktu Ibu sebentar Bu. Oh, nggak apa-apa Bu, silakan masuk Bu. Terima kasih Bu. Saya masuk ya Bu ya. Silakan Ibu. Iya. Iya Ibu, kelihatannya seperti ada permasalahan gitu ya. Tidak seperti biasanya Ibu. Apa tujuan Ibu untuk ketemu dengan saya ya Bu? Begini Bu, sebenarnya saya ini ada keperluan sedikit dengan Ibu ya Bu ya. Saya mau sharing atau tukar pendapat dengan Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi sekarang ini Bu ya, tentang saya kan mengajar di kelas 5 nih Bu. Jadi siswa saya ini nih ada masalah sedikit Bu. Oh, di kelas 5 ya? Ada apa Bu dengan siswa kelas 5? Begini Bu, sebenarnya permasalahannya tidak juga yang masalah besar, hanya permasalahan kecil, tapi efeknya itu nanti mengakibatkan kepada siswa Bu. Jadi di kelas 5 saya ini Bu, karena sekarang kan saya sudah mengajar tentang kurikulum merdeka Bu ya. Jadi kurikulum baru. Jadi siswa di kelas 5 saya ini Bu, rata-rata itu Bu, satu kelas. Mereka itu malu untuk tampil di depan kelas Bu. Seperti kayak menyampaikan hasil pekerjaannya, mereka masih malu. Juga kayak seperti tugas mempresentasikan tugas kelompok itu Bu, mereka suka ini Bu, saling tunjuk menunjuk dengan teman. Jadi mereka itu tidak berani untuk maju ke depan, kayak tidak percaya diri. Bahkan ketika diminta pendapat dan saran mengenai teman yang tampil ke depan, mereka juga malu Bu untuk menyampaikan pendapat mereka ini Bu. Rata-rata mereka ini Bu, banyak yang diam kalau saya tanya Bu. Hanya siswa yang itu-itu saja yang berani untuk menjawab Bu. Yang lainnya tidak berani menjawab. Padahal Bu, jika saya perhatikan sebenarnya jawaban dengan hasil pekerjaan yang mereka kumpulkan itu Bu, bagus-bagus Bu. Saya bingung Bu, bagaimana kira-kira Bu caranya supaya siswa-siswa ini berani percaya diri untuk tampil di depan kelas, mengemukakan pendapat dan hasil pekerjaan kelompoknya Bu. Oh gitu ya Bu. Kira-kira apa yang menyebab anak itu kurang berani dalam tampil di depan kelas pada pembelajaran Ibu? Menurut hasil yang Ibu amati selama ini Bu. Kalau menurut saya Bu ya, yang saya perhatikan selama ini, saya melihat tuh Bu, siswa-siswa itu ada yang kurang pandai berbicara atau komunikasinya tuh kurang lancar untuk mengolah kata-kata menjadi kalimat Bu. Jadi mereka itu malu Bu kalau ditanya, jadi mereka itu belum bisa membuat kalimat Bu. Apalagi kalau misalnya maju ke depan. Juga siswa saya itu Bu, kalau maju itu Bu, mereka tuh takut kalau diejek teman-temannya. Ada juga yang kalau misalnya menjawab takut salah, padahal jawaban mereka itu benar Bu.
Sehingga timbullah rasa kurang percaya diri. Padahal saya nih Bu, selaku guru sudah memberikan kesempatan seluas-luasnya Bu untuk mereka dalam mengemukakan pendapat mereka Bu. Eh, saya juga menyampaikan kepada mereka Bu, tidak, Hmm? misalnya jawabannya salah atau benar itu tidak masalah Bu. Kalau misalnya jawabannya salah nanti eh, saya bantu untuk membenarkannya Bu. Jadi juga di sini Bu, saya juga memberikan apresiasi kepada anak, Bu. Kalau misalnya anak yang berani maju ke depan, saya kasih apresiasi, Bu. Kalau anak yang tidak berani maju ke depan, saya pun berikan motivasi, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira nih, Bu, ini anak ada nggak kemauan untuk maju dan tampil di depan kelas untuk mengungkapkan pendapat dan hasil pekerjaannya? Kalau saya lihat nih ya, Bu, ya, kalau untuk maju nih sebenarnya mereka nih mau, Bu. Cuman untuk menimbulkan percaya diri itu mereka tuh malu gitu, Bu. Malu untuk maju ke depan. Padahal jawaban mereka benar, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, jadi mereka memiliki rasa percaya diri yang kurang ya, Bu ya? Iya, Bu, seperti itu, Bu. Dari semua seluruh jumlah siswa itu, Bu, kira-kira berapa persen siswa yang kurang percaya diri untuk ataupun kurang berani maju di depan kelas, Bu? Kalau satu kelas tuh, Bu, kalau saya hitung dari seluruh siswa itu, Bu, banyak, Bu. Kira-kira sekitar kalau 80% tuh ada, Bu, mereka yang tidak berani maju untuk ke depan kelas itu, Bu. Oh, gitu ya. Harapan Ibu, misalnya nih kan, dari 80% itu, harapan Ibu kira-kira berapa persen seharusnya jumlah siswa yang berani tampil di depan kelas? Sebenarnya sih, Bu, kalau harapan saya tuh kan menerapkan sikap adil, Bu, kepada anak-anak. Jadi saya mau tuh seluruh siswa saya itu, Bu, mempunyai keberanian, Bu, dan percaya diri untuk berbicara dan tampil untuk mengemukakan pendapat mereka di depan kelas, Bu. Oh, begitu ya. Kalau boleh saya tahu nih, Bu, selama ini metode apa saja yang Ibu gunakan dalam mengajar di dalam kelas itu, Bu? Biasanya tuh, Bu, saya senang menggunakan metode tuh, Bu, yang mereka berinteraksi dengan teman-temannya juga berkolaborasi. Itu biasa saya gunakan metode diskusi, Bu. Oh, jadi Ibu menggunakan metode diskusi ya? Iya, Bu. Oh, baik. Oke, menurut Ibu Hajijah, kira-kira nih selain metode diskusi tadi, ada nggak metode lain agar anak-anak itu lebih berani tampil, tidak merasa takut atau malu maju ke depan kelas? Karena sebelumnya kan mereka malu nih kan? Ada nggak selain metode diskusi menurut Ibu Hajijah? Kalau selain metode diskusi nih ya Bu ya, kalau menurut saya ini bagaimana kalau seandainya saya menciptakan suasana kelas yang menyenangkan supaya anak-anak jadi lebih semangat lagi Bu dalam belajar. Bagaimana Bu? Eh, Oke, Bu. Nah, kira-kira mungkin Bu Hajijah bisa berpikir bagaimana caranya agar suasana kelas itu menjadi sangat menyenangkan siswa, timbullah rasa percaya diri untuk berbicara dan tampil di depan kelas. Kalau menurut saya nih Bu ya supaya pembelajaran ini kan lebih menyenangkan gitu Bu, kita membuat anak lebih senang mengikuti pembelajaran. Bagaimana kalau saya buatkan anak-anak ini seperti permainan gitu Bu? Bagaimana Bu? Nah, kira-kira mungkin Bu Hajijah berpikir metode permainan ya, Bu ya. Iya Bu. Dengan metode permainan itu bisa enggak tumbuh apa ya? eh, Tumbuh rasa percaya diri dan menyenangkan untuk anak agar mereka itu tidak malu. Mereka menjadi berani untuk tampil di depan kelas, Ibu. Mungkin begini ya Bu ya, seperti saya memberikan
tips dan triks cara berbicara yang baik dan benar kepada mereka ya Bu ya. Tapi melalui ini Bu, misalnya mereka itu memperagakan seperti kayak eh, video yang kita tonton kayak film tuh kan Bu kan. Iya, Mereka kan senang dengan film anak-anak tuh. Jadi kita coba mereka itu berdialog menggunakan tadi memerankan tokoh ini ya Bu ya. Setelah itu mhm, saya gitu kan Bu kan iya, memberikan mereka dukungan gitu. Dan saya juga tidak boleh kan Bu mendiskriminasi mereka dalam pembelajaran seperti itu ya Bu ya. iya. Betul itu Bu, saya rasa ide itu sangat bagus sekali Bu. Dengan metode apa yang Ibu sampaikan tadi, itu mungkin mereka bisa jadi percaya diri, tidak malu untuk tampil di depan kelas tadi Bu. Iya Bu, jadi supaya mereka tadi tidak malu Bu dan juga bisa berekspresi. Mungkin saya juga selain memberikan mereka video dialog tadi Bu, jadi mungkin saya Mhm. bisa melakukan ice breaking kepada mereka untuk motivasi Bu, supaya timbul semangat mereka untuk belajar dan juga eh, mau tadi Bu mengikuti pembelajaran tentang berdialog ini Bu. Bagaimana Bu? Eee, ide bagus tuh Bu, Bu Hajijah, itu kan bisa menyelesaikan permasalahan Ibu sendiri. Saya rasa itu sudah bagus. Dengan beberapa metode tadi, Ibu sudah dapat menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi terhadap anak yang kurang percaya diri untuk tampil di depan kelas dari metode diskusi kan tadi itu bukan? Ada Iya, Bu. beberapa metode yang Ibu sampaikan itu bagus Bu menurut saya. Kalau itu saya kira Bu untuk kira merubah anak Ibu sebab mungkin dengan adanya kita berikan dukungan, melihat video ice breaking dan permainan, mungkin bisa menumbuhkan rasa percaya diri anak yang tinggi Bu dengan suasana kelas yang menyenangkan seperti itu Bu. Kira-kira ya nih Bu, komitmen yang beberapa metode tadi kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya Bu? Mungkin seperti ini Bu, ke depannya gitu Bu, saya akan memulai pembelajaran dengan menggunakan video ice breaking ini Bu, atau video motivasi, kemudian mengadakan permainan dan selalu mendukung siswa untuk tampil di depan kelas dengan memberikan apresiasi yang positif kepada mereka Bu. Iya Bu, seperti yang Ibu bicarakan tadi, komitmen Ibu, apakah besok atau kapan gitu, akan Ibu laksanakan? Baiklah Bu. Mungkin karena hari ini hari Senin ya Bu ya, Iya, mungkin lusa lah atau Rabu saya akan melaksanakan komitmen ini Bu dan juga selain melaksanakan ice breaking tadi ini Bu, mhm, saya akan merancang permainan dengan menggunakan puzzle, dengan memberikan dukungan berupa apresiasi yang positif lah seperti itu Bu. oh iya Bu, kan ada beberapa metode tadi itu kan, selain diskusi, untuk melaksanakan komitmen ini kira-kira, siapa yang akan membantu Ibu Bu? Begini Bu, kalau saya kira yang mempunyai keahlian komunikasi yang baik ini kan Bu Uni Bu. Nah, Iya betul Bu. karena iya Bu Uni ini kan juga juara satu di kabupaten mewakili sekolah kita Bu untuk mengikuti lomba Hari Guru Bu. Jadi mungkin saya pikir saya minta bantu Bu Uni untuk mengajari saya Bu di sini juga dengan berkonsultasi mengenai fasilitasi yang akan digunakan melalui memberikan refleksi terkait pembelajaran saya nantinya Bu. Iya, iya saya tahu, kalau nggak salah Ibu Yuni itu adalah salah satu, pemenang e-Nobel ya Bu, tingkat kabupaten, iya. Itu ide yang bagus Bu, saya yakin kita dengan sharing-sharing ini, dengan kolaborasi, kita dapat menyelesaikan masalah kita Bu. Terima kasih Bu ya, saya akan berusaha untuk mencobanya Bu. Iya.
Jadi sekarang gimana perasaan Ibu, Bu? Perasaan saya setelah sharing dengan Ibu nih tentang permasalahan siswa saya di kelas nih, Bu. Jadi saya merasa lega, Bu. Jadi ada solusi untuk permasalahan saya sekarang ini, Bu. Ya, alhamdulillah Bu, saya juga merasa senang kita saling sharing ya Bu ya. Iya, Bu. Oh ya, Bu, kalau begitu karena udah selesai saya sharing yang kita lakukan, saya sudah juga mencatat tadi, Bu, sedikit-sedikit apa yang Ibu sampaikan kepada saya. Jadi karena saya pun masih ada jam pelajaran, Bu. Jadi saya mau mohon pamit dengan Ibu, saya mau masuk kelas lagi, Bu. Oh iya Bu, tetap semangat ya Bu ya. Semoga permasalahan tadi itu dapat terselesaikan dengan berbagai metode yang Ibu ungkapkan. Semoga juga metode dengan komitmen Ibu tadi dengan beberapa metode dapat Ibu laksanakan dan anak-anak pun setidaknya secara kalau nggak bisa semua secara bertahap bisa menghilangkan perasaan malu tadi itu ya Bu ya, kurang berani berada di depan kelas. Terima kasih Bu. Iya, Bu, sama-sama. Saya permisi, Bu ya. Terima kasih. Semangat ya Bu. Semangat, Bu. Yuk. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Uni. Berjalan dengan lancar. Praktik coaching yang kedua. Apakah mau lanjut atau minum dulu nih? Boleh Ya Siapa Bu, tahu lanjut. ada yang mau snack minum yang di dulu. samping. Snack. Minum dulu lah ya, Bu ya, minum dulu. Ya, silakan Bu. Siap. Tabel observasi, Oh, observer. terakhir ya, observer. Macam mana? Siapa nih? Menurut saya sih udah bagus. All out itu menurut pemandangan saya. Apa yang dipinta sesuai dengan Tirta. Yang mana Tirta itu kan ada tujuan, terus apa lagi satunya tuh? Tujuan, Eh, Identifikasi, identifikasi. kasih, rencana aksi, dan tanggung jawab. aksi dan tanggung jawab. Itu udah tergambar dari seluruh dialog tadi kan. Saya all out kata saya semuanya. Semuanya sudah bagus, tapi kan kita balikkan lagi dari yang nilai yang di atas dari kita lagi. Kalau menurut saya sudah bagus untuk saya gitu, Pak. Kalau menurut Bu Aziza gimana? Kalau menurut saya untuk penampilan praktek coaching di sini baik antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan rekan sejawat dan juga guru dengan siswa sini sudah sangat jelas sekali untuk tirtanya, Bu. Ya. Seperti apa tadi, Bu? T-nya tujuan, Tujuan, T-nya tujuan, I-nya identifikasi, investigasi, terus R-nya rencana ya, Bu ya. rencana dan tanggung jawab. Rencana aksi dan tanya tanggung jawab. Di sini udah jelas sekali, Bu, udah nampak. Kalau menurut saya, silakan kalau menurut Bu Uni bagaimana? Sama, menurut saya juga begitu. Jadi pertama-tama sebelum kita nyampaikan lah ya hasil observer tadi, saya benar-benar bersyukur telah sampai di poin ini karena memang banyak belajar sekali saya Bu sama Bu Aina dengan Bu Aziza juga menjadi coaching. Ini pengalaman pertama saya mengcoaching. Ya, mengcoaching kawan-kawan belajar bersyukur juga kita pun diberikan tema yang berbeda, coaching antar eh, kepala sekolah dan guru, coaching antar teman sejawat, dan coaching antar guru dan murid. Jadi saya mendapatkan banyak ilmu sekali hari ini. Nah, dari observer tadi kita kan diminta melihat langkah-langkah dalam model Tirta. Nah, langkah-langkah keempat tersebut dari tujuan, identifikasi, bahkan dari rencana aksi sampai tanggung jawab itu secara keseluruhan memang sudah nampak dengan baik
dan tersampaikan sesuai. Misalnya kalau tujuan sampai dengan tujuannya, cara penjelasannya juga sama-sama sesuai dengan langkah-langkah Tirta dari pertanyaan yang diberikan. Bahkan pada saat memberikan pertanyaan umpan balik juga antara coach dan coachingnya itu sesuai gitu. Dapat semuanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu baru dan dapat saya terapkan nantinya mencoba mengcoach teman rekan kerjalah di sekolah. Amin.